Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitria, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen piutang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian piutang. Di sini pengertian piutang itu merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang atau jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya biasanya jatuh tempo pada waktu 30 sampai 90 hari. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi piutang. Warren Reef dan Fish mengklarifikasikan piutang dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha di sini itu menunjukkan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Biasanya piutang ini akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar. Yang selanjutnya yaitu wesel tagih. Wesel tagih yaitu jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang secara formal. Dan yang selanjutnya yaitu piutang lain-lain. Biasanya itu disajikan secara terpisah dalam neraca dan diharapkan akan tertagih dalam waktu 1 tahun sehingga dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang ruang lingkup piutang. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang kedua syarat pembayaran, yang ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat kebijakan pengumpulan piutang, dan yang terakhir kebiasaan membayar dari para pelanggan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang penilaian risiko kredit. Sebagai salah satu bahan pertimbangan dapat tidaknya seorang nasabah diberikan kredit, bank mempunyai kriteria-kriteria yang dikenal sebagai prinsip 5/6C. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua kapitali, yang ketiga capacity, yang keempat kolateral, yang kelima condition of economy, dan yang keenam constraint. Yang selanjutnya yaitu tentang perputaran piutang. Kelancaran penerimaan piutang dan pengukuran baik tidaknya investasi dalam piutang dapat diketahui dari tingkat perputarannya. Yang dimaksud perputaran piutang di sini yaitu masa-masa penerimaan piutang dari satu perusahaan dalam periode tertentu. Perputaran piutang akan menunjukkan beberapa kali piutang yang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih kembali ke dalam kas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tentang resiko kerugian piutang. Risiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan atau piutang. Yang kedua, risiko tidak dibayarnya sebagai piutang. Yang ketiga, risiko keterlambatan pelunasan piutang. Dan yang terakhir yaitu risiko tertanamnya modal dan piutang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.